Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman, NIM 04181021. Di sini kami akan menjelaskan materi sistem tenaga listrik di bagian model transformator. Nah, ya, jadi yang pertama di sini ada diagram garis. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di gambar ini. Nah, yang pertama itu ada load A yang artinya beban ya. Jadi beban itu adalah seberapa banyak si daya yang dipakai atau yang dibutuhkan oleh peralatan-peralatan yang ada di gambar ini gitu. Nah, terus ada ground. Ground ini ada resistansinya. Ground dengan resistansi terhubung dengan generator ya. Jadi yang bulat ini generator satu. Terus ada ground yang dihubungkan dengan induktansi. Ground dengan induktansi ada generator 2. Nah, terus generator satu, generator 2 dan beban A dihubungkan menjadi satu, lalu dihubungkan dengan transformator satu. Ya, jadi yang gambar ini itu adalah transformator satu. Transformator satu ini dihubungkan dengan dua ground. Ground ini adalah ground langsung atau solid. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia tidak ada resistansinya ataupun induktansinya. Jadi itu dia langsung ke, jadi nggak ada ya, intinya dia nggak ada langsung, jadi langsung lah ceritanya. Jadi solid ya. Nah, terus dihubungkan dengan transformator 2. Transformator 2 ini dihubungkan dengan ground dan delta. Ini groundnya ground langsung juga atau solid. Dihubungkan dengan generator 3. Terus ada beban B. Generator 3-nya dihubungkan dengan ground dengan induktansi. Baik, di sini saya akan jelaskan di bagian nilai-nilai yang ada di generatornya. Ya, jadi yang pertama di sini ada generator 1 20.000 kV ampere 6,6 kV X sama dengan 0,655 ohm. Jadi ini beban ya. Generator 2 10.000 kV ampere 6,6 kV X sama dengan 1,31 ohm. Generator 3 30.000 kV ampere 3,81 kV X sama dengan 0,1452 ohm. Transformator 1 dan transformator 2 masing-masing terdiri dari 3 trafo 1 fasa 10.000 kV ampere 3,81 sampai 38,1 kV X sama dengan 14,52 ohm. Dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi transmisi X 17,4 ohm. Beban A 15.000 kW 6,6 kV, power factor 0,9 lag. Beban B 30.000 kW 3,81 kV, power factor 0,9 lag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haji Fadlur Rahman Habib, NIM 04181003 dari program studi teknik elektro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi diagram impedansi. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa diagram impedansi di sini menggunakan rangkaian pengganti masing-masing dari komponen yang ada pada rangkaian dan dari data yang diketahui diperoleh bentuk atau sebuah rangkaian yang ada pada gambar tersebut. Nah, jadi ini dari data-data yang di sini dari diagram garis yang tadi akan dibentuk diagram impedansi di mana
dengan data-data dan juga tiap komponen yang ada akan menjadi seperti ini rangkaiannya. Nah, jadi bila terjadi hubung singkat tiga fasa, sistem tetap seimbang. Nah, itu adalah salah satu syarat di mana diagram impedansi itu dapat terpenuhi dengan syarat di mana sistemnya itu tetap seimbang atau steady state pada bus di mana beban B terhubung. Akan dihitung arus hubung singkat tersebut. Nah, jadi kan hubung eh, ini kan di sini yang load A-nya, yang ini load B-nya. Jadi nanti pada bus di mana ada beban B terhubung akan dihitung arus hubung singkat yang terjadi di rangkaian. Nah, jadi dapat dilihat sendiri di gambar di sini salah satu hubung di beban hubung B akan dihitung arus hubung singkat yang tadi. Dan juga di sini disebutkan pada rangkaian beban A dan B dapat diabaikan. Lalu perhitungan dapat dilakukan dengan menyatakan semua besaran yang ada pada rangkaian seperti impedansi, eh, apa namanya, ininya, eh, reaktansinya gitu. Jadi ada semua besaran itu akan dihitung dan dilihat seperti tegangan, arus dan juga impedansinya terhadap salah satu sisi tegangan saja. Tadi di sini kan ada sisi tegangan A dan ini sisi tegangan B-nya, load A dan load B. Hanya salah satu saja. Nah, jadi didapat seperti ini rangkaian akhir dari diagram impedansi. Jadi pada rangkaian diagram impedansi sendiri, di sini disebutkan untuk menghitung arus HS tersebut, diagram impedansi dapat disederhanakan dengan semua besaran yang komponennya ada di sini dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Nah, dilakukan perhitungan dengan menggunakan cara superposisi. Nah, jadi di sini juga ada note di mana kita harus mengerjakan lagi soal yang di atas jika hubung singkat itu terjadi pada pertengahan saluran transmisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Adalah Rahman, NIM 04181015. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang per unit normalisasi atau per unit normalis. Nah, yang pertama itu normalis ke nilai nominal atau nominal value. Kemudian ada contohnya 11 kV ke 10 kV base di mana VPU sama dengan V aktual per Vbase sama dengan 11 kV per 10 kV sama dengan 1,1 per unit. Kemudian ada per unit menunjukkan atau PU indicated atau menunjukkan jika situasinya itu normal. Kemudian ada voltage level comfortable atau tingkat voltasenya sebanding. Kemudian ada menyederhanakan perhitungan trafo. Selanjutnya adalah empat besaran dalam setiap tegangan listrik. Di mana yang pertama itu arus atau ampere, kemudian ada V tegangan atau volt, S adalah daya atau volt ampere, kemudian ada Z atau yang disebut dengan impedansi itu ohm. Dengan menentukan besaran dasar base, besaran persatuan dalam kurung per unit dapat dihitung. Ada catatan itu besaran-besaran tersebut adalah besaran satu fasa dalam kurung fasa netral. Selanjutnya ada per unit value-nya yang dimana arus PU itu sama dengan arus aktual AMPS kemudian atau ampere meter per second dibagi arus base AMPS sama dengan arus dibagi
arus B atau arus base. Kemudian ada V per unitnya atau tegangan per unitnya itu sama dengan V aktual volts dibagi V base atau volts, V base volts sama dengan V dibagi VB. Nah, kemudian ada SPU sama dengan S aktual dibagi S base sama dengan S per SB. Nah, kemudian ada Z atau impedansi itu, impedansi per unitnya itu sama dengan rumusnya itu Z aktual dan satuannya ohm dibagi Z base. Nah, jadi itu disederhanakan jadi sama dengan Z per ZB. Perkenalkan, nama saya Alvin Muktasar, NIM 04 15 10 07. Saya menjelaskan presentasikan base bolus terdiri dari 3, theoretically dan duration. Ya, theoretically itu terbagi 2, S, P, I, dan Z. S itu daya, P itu tegangan, I itu arus, dan Z impedansi. Ya, theoretically itu dari 3 sistem, MPa base ditambah 1 per base. Base dibagi P base itu keluaran dari I base. P base kuadrat dibagi I base keluaran dari G base. Nah, kita dengan menggunakan satu pasa, kita mendapatkan rumus I arus base sama dengan KPA base dibagi KPA base length netral. Nah, dapat lagi G base. G base itu sama dengan KPA base length netral dikuadratkan 2 dikali 1000 dibagi KPA base. Nah, dari atas itu kita sederhanakan sama dengan KPA base itu netral di kuadrat 2 dibagi MPa base. Nah, dengan menggunakan 3 pasa, kita mendapatkan rumus I base sama dengan KPA base dibagi akar 3 KPA base itu length. Nah, kita mendapatkan rumus dari impedansi G base dengan KP base into length di kuadrat 2 dikali 1000 dibagi KPA base. Nah, turunan dari atas ini sama dengan KPA base length to length di kuadrat 2 dibagi MPa base. Nah, apa sih bedanya satu pasa sama 3 pasa satu pasa? Kita dari KPA base length to length netral. Kalau 3 pasa ada akar kuadrat 3 KPA base. Sekian dan terima kasih. Nama saya Muhammad Fajiruddin, NIM 04171044. Kali ini kita mendapati sebuah diagram segaris, yang dimana ada generator 1 dengan 20.000 kVA, lalu tegangan 6,6 kV dan hambatan 0,655 ohm. Lalu generator 2 ada 10.000 kVA dengan 10.000 kVA, 66 kV dan hambatannya 1,31 ohm. Lalu ada generator 3 30.000 kVA dengan tegangan 3,81 dan hambatan 0,1452 ohm. Untuk trafo T1 dan T2 masing-masing terdiri dari 3 trafo satu pasa yang dimana terdapat 10.000 kVA dan tegangannya dengan rentan 3,81 hingga 38,1 kV. Lalu hambatannya 14,52 ohm. Dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Transmisi didapati 17,4 ohm. Nah, untuk merubahnya ke dalam diagram impedansi, pertama-tama kita harus menggunakan rumus yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu value base. Nah, untuk yang 3 fasa itu menggunakan I base sama dengan, untuk yang arusnya I base sama dengan kilovolt ampere per akar 3, yaitu 3 fasa kali kilovolt base. Dan kita dapat menggunakan yang kilovolt base akar 2 per megavolt ampere. Dan dapat dilihat hasilnya bagi berikut pada tabel ini, dimana ada
ada generator 1 yaitu arusnya 2,624,32 ampere dan impedansinya 1,452. Lalu generator 2 262,43 ampere, impedansinya 145,2 ohm. Lalu generator 3 4,546 0,7 ampere dengan impedansi 0,484 ohm. Itu data 3 pasang. Nah, dari data-data yang telah didapatkan dan dari rangkaian dapat dibentuklah sebuah diagram impedansi sebagai berikut. Nah, bila terjadi hubung singkat, sistem tetap seimbang pada bus di mana beban B terhubung akan dihitung arus hubung singkat tersebut. Perhitungan dilakukan setelah semua besaran tegangan arus dan impedansi diubah satuannya dalam PU. Nah, sebelum kita jika terjadi hubung singkat 3 fasa, artinya dalam kita harus menghitungnya, akan tetapi harus diubah terlebih dahulu ke dalam satuannya, dalam satuan sistem per unit. Berikut, di mana VPU V per unit sama dengan V aktual per V base. Untuk powernya juga S per unit sama dengan S aktual per S base. Lalu ada I untuk arusnya itu IPU sama dengan I aktual per I base, dan juga sama untuk impedansinya Z per unit sama dengan Z aktual per Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika, NIM 04181035. Jadi saya akan menjelaskan tentang per unit transformer model. Jadi per unit transformer ini nilainya sama antara impedansi 12 dan impedansi 21. Jadi transformator, misalnya nih kita mau cari transformator satu fasa dengan rating 110 per 440 volt, baru 2,5 kilovolt ampere. Reaktansinya bocor diukur dari sisi tegangan rendah 0,06 ohm. Tentukan harga reaktansi bocor dalam per unit. Next. Bisa dilihat dari rangkaian. Jadi A sama dengan 110 per 440. Resistansi 12-nya sama dengan 0,06 ohm. Dan dicari impedansi base sisi tegangan rendah, yaitu impedansi B1 sama dengan 0,110 kuadrat dikali 1000. 1000 ini memang sudah rumusnya tadi, jadi dibagi 2,5 sama dengan hasilnya 4,84 ohm. Reaktansi bocor terhadap sisi tegangan tinggi, jadi X resistansi 12 sama dengan 0,06 per 4,84 sama dengan 0,012 per unit. Next. Baru dicari reaktansi yang bocor terhadap sisi tegangan tinggi. Jadi resistansi 21 sama dengan resistansi 12 per A kuadrat sama dengan 0,06 buka kurung 440 per 110 dikuadratkan, jadi hasilnya 0,96 ohm. Lalu selanjutnya dicari impedansi B sisi tegangan tinggi. Impedansi B2 sama dengan 0,440 kuadrat dikali 1000 per 2,5. Jadi hasilnya 77,5 ohm. Selanjutnya dicari reaktansi bocor terhadap sisi tegangan tinggi. Resistansi 21 sama dengan 0,96 per 77,5 sama dengan 0,012 per unit. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya resistansi 12 itu sama dengan resistansi 21 dalam satuan per unit. Terima kasih.
Saya Ahmad Maliki, NIM 04181007 akan melanjutkan rekan saya untuk membahas terkait impedansi trafo 3 belitan. Dari tes hubung singkat dapat diperoleh 3 impedansi, yaitu Z12, Z13, dan Z23. Z12 merupakan impedansi bocor yang diukur pada primer dengan sekunder short dan tersier open. Z13 merupakan impedansi bocor diukur pada primer dengan tersier short dan sekunder open. Z23 merupakan impedansi bocor diukur pada sekunder dengan tersier short dan primer open. Berikut ini rangkaian pengganti trafo 3 belitan, di mana ada Z1, Z2, dan Z3 yang terdiri dari resistor dan induktor. Di mana persamaan Z12 sama dengan Z1 ditambah Z2, untuk Z13 sama dengan Z1 ditambah Z3, dan untuk Z23 sama dengan Z2 ditambah Z3. Kemudian ada persamaan Z1 dan Z2 juga Z3, di mana Z1 sama dengan setengah dikali Z12 ditambah Z13 dikurangi dengan Z23. Untuk Z2 sama dengan setengah dikali Z12 ditambah Z23 dikurangi Z13. Untuk Z3 sama dengan setengah dikalikan Z13 ditambah Z23 dikurang Z12. Selanjutnya mengubah base dari besaran persatuan dengan persamaan sebagai berikut. Impedansi Zn sama dengan Zo dikalikan kVBO per kVBN pangkat 2 dikalikan kVABN per kVABO, di mana Zn merupakan impedansi dengan base baru, Zo merupakan impedansi dengan base lama, kVBN merupakan tegangan base baru, kVBO merupakan tegangan base lama, kVA adalah daya base baru, dan kVABO adalah daya base lama. Perkenalkan, nama saya Kevin Christopher Nasumbuk, NIM 04161036. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal 1. Di sini ada sebuah diagram garis dengan generatornya memberikan daya ke trafo 1 untuk menaikkan tegangannya, lalu diteruskan ke trafo 2. Di trafo 2 nanti tegangan diturunkan, baru bisa dialirkan tegangannya ke M1 dan M2. Nah, yang diketahui itu ada generator G yang memiliki daya 300 MV dengan reaktansi sebesar 20% atau setara dengan 0,2. Lalu ada motor M1 yang dimana dayanya sebesar 200 MV dengan reaktansinya sebesar 20% atau setara dengan 0,2 PU. Dan motor M2 dengan daya 100 MV untuk reaktansinya sebesar 20% atau setara dengan 0,2 PU. Untuk transmisinya 64 km atau 0,5 ohm per kilometer. Lalu ada trafo M1, trafo di T1 dengan daya 350 MV dengan menggunakan konfigurasi Y dengan tegangan sebesar 230 sampai dengan 20 kV. Untuk reaktansinya sebesar 10%. Lalu ada di trafo T2 terdiri dari 3 trafo single fasa dengan daya 100 MV dengan rentang 127 sampai dengan 13,2 kV dengan reaktansi 10%. Lalu di sini diminta menggambarkan diagram reaktansi dalam PU. Oke, next. Di sini ada 3 fase rating transformer di T2. Untuk menghitungnya itu 3 kali 100 dengan mendapatkan hasil 300 mV. Dan line to line voltage rasionya itu ada
akar 3 kali 127Y per 13,2 delta, dan didapatkan hasilnya 220Y per 13,2 delta kilovolt. Untuk base circuit base of 300 MV generator sirkuit yang dibutuhkan untuk 300 MV di setiap part sistem dan mengikuti voltage base-nya. Di transmission line dengan nilai 230 kV dengan 230 per 20 kV. Untuk motor sirkuitnya didapatkan 230 dalam kurung 13,2 per 220 balas kurung, yang didapatkan hasilnya 13,8 kV. Di sini ada diagram impedansi yang dimana untuk rumus arus dan impedansi sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Untuk generator 1 memiliki arus sebesar 8.660,25 ampere. Lalu ada impedansinya impedansinya 1,33 ohm. Lalu di generator 2 ada arus, dapat nilai arus sebesar 753,066 ampere. Lalu impedansinya sebesar 176,33 ohm. Lalu di generator ketiga untuk arusnya sebesar 12.551,093 ampere dan impedansinya sebesar 0,635 ohm. Untuk reaktansi transformator yang diubah ke basis yang tepat untuk transformer T1 dengan X sama dengan 0,1 dikali 300 per 350 sama dengan 0,0587 per unit. Untuk transformer T2 X-nya sama dengan 0,1 dikali dalam kurung 13,2 per 13,8 balas kurung akar 2, dan didapatkan hasilnya 0,0915 per unit. Untuk menghitung dasar impedansi dari transmission line-nya itu 230 kuadrat per 300 dan didapatkan hasilnya 176,3 ohm. Dan reaktansi lainnya itu didapatkan 0,5 kali 64 per 178,3 dan didapatkan hasilnya 0,1815 per unit. Di sini reaktansi motor M1-nya itu didapatkan hasil sebesar 0,2745 per unit, dan untuk motor M2-nya itu didapatkan hasil sebesar 0,5490 per unit. Di sini ada diagram reaktansinya, bisa dilihat sendiri. Terus jika motor M1 dan M2 memiliki input sebesar 120 dan 60 MW masing-masing dengan 13,2 kV dan dengan kedua operasi di unit power factor dengan 0,8 lap, jadi tentukan tegangan di terminal generatornya. Nah, di sini ada bersama dengan motor yang digunakan 180 MW atau P dengan rumus P sama dengan 180 per 300 yang menghasilkan 0,6 per unit. Karena itu dengan tegangan dan arus di motor per unit itu dengan rumusnya tegangan dikali arus dikali cos P menghasilkan 0,6 per unit. Nah, untuk nilai tegangannya sendiri itu didapatkan 0,9565 per 0 derajat per unit, dan untuk arusnya itu 0,6273 0 derajat per unit. Nah, untuk di generatornya sendiri V sama dengan 0,9565 ditambah 0,6273 dalam kurung J
0,05, maaf 0,0915 per ditambah J 0,1815 ditambah J 0,0857 itu sama dengan 0,9569 ditambah J 0,2250 dan didapatkan hasilnya itu 0,9826 dengan sudut 13,20 derajat per unit. Dan untuk terminal volteknya itu didapatkan hasil sebesar 19,65 kV. Transformator dengan 3 fasa dengan 3 belitan. Yang pertama ada primer, ada sekunder, ada tersier. Di primer ini Y connected. Ya, jadi bentuk rangkaian itu berbentuk Y 66 kV 15 MV ampere. Ada yang sekunder sama Y connect. Jadi rangkaian itu berbentuk Y 13,2 kV 10 MV ampere. Ada yang ketiga tersier, dia berbentuk segitiga yaitu delta, bentuk rangkaiannya seperti segitiga 2,3 kV 5 MV ampere. Prestasinya kita abaikan. Kita lihat dari impedansi kebocorannya. ZPS atau impedansi primer sekunder, ZPT impedansi primer tersier, ZST impedansi sekunder tersier. Di ZPS 7% basis 15 MV ampere 66 kV. ZPT 9% basis 15 MV ampere 66 kV. Terus ZST 8% basis 10 MV ampere 13,2. Tentukan impedansi per unit dari sirkuit bintang yang terhubung untuk basis 15 MV ampere 66 kV pada sirkuit primer. Dengan basis 15 MV ampere 66 kV di sirkuit primer, basis yang tepat untuk impedansi per unit yang setara sirkuit 15 MV ampere 66 kV. Untuk jumlah sirkuit primer 15 MV ampere 13,2 kV. Untuk besaran sirkuit sekunder dan 15 MV ampere 2,3 volt untuk besaran tersier. ZPS atau impedansi primer sekunder dan impedansi primer tersier ini diukur di sirkuit primer, oleh karena itu sudah diungkapkan atas dasar yang tepat untuk sirkuit ekuivalen. Tidak ada perubahan basis tegangan yang diperlukan untuk impedansi sekunder tersier. Perubahan yang diperlukan dalam kilovolt ampere untuk ZPS. Jadi ZPS ini dapat diukur atau dihitung. Oke. ZPS atau impedansi primer sekunder dan impedansi primer tersier dapat diukur sirkuit primer, oleh karena itu sudah diungkapkan atas dasar yang tepat untuk sirkuit ekuivalen. Tidak ada perubahan yang tepat untuk sirkuit ekuivalen, tidak ada perubahan basis tegangan yang diperlukan untuk ZST, impedansi sekunder tersier. Perubahan basis tegangan yang diperlukan untuk ZST dibuat sebagai berikut. Ya, jadi karena ZPS dan ZPT dapat diukur di sirkuit primer, maka yang dihitung itu adalah ZST-nya atau impedansi sekunder tersier. Ya, jadi kita akan menghitung ZST-nya, impedansi sekunder tersier, sama dengan 8% dari ZST-nya. Jadi ini dari ZST-nya langsung dikali 15. 15 ini dari ZPS, impedansi primer sekunder, dibagi 10. Kalau 10 ini dari ZST-nya juga langsung, menghasilkan 12%. Kita akan menghitung basisnya per unit.
Yang pertama impedansi primer sama dengan 1/2 dalam kurung J 0,07. Ini berasal dari 7% ZPS ditambah J,09 0,09 ini berasal dari 9% ZPT dikurang J, 0,12 ini berasal dari 12% yang ini dan menghasilkan J 0,02 per unit. Terus ada ZS impedansi sekunder 1/2 dalam kurung J 0,07 itu berasal dari 7% ZPS ditambah J, 012 berasal dari ZST yang ini. Terus ada dikurang J 0,09 itu berasal dari 9% ZPT sama dengan hasilnya J 0,05 per unit. Ada ZT impedansi tersier 1/2 dalam kurung J 0,09 berasal dari 9% ZPT tambah J 0,12 berasal dari ZST yang ini. Terus dikurang J 0,07 itu 7% dari ZPT dan menghasilkan J 0,07 per unit. Sumber tegangan konstan bas tak terbatas memasok murni resistif 5 MW 2,3 kV dengan memuat 7,5 MV ampere 13,2 kV motor sinkron yang memiliki reaktansi substansi X sama dengan 20%, sumber terhubung ke primer dari 3 trafo berliku. Motor dan beban resistif terhubung ke sekunder tersier dari transformator. Gambarkan diagram impedansi sistem dan tandai per unit impedansi untuk basis 66 kV 15 MV ampere di utama. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ini ada E dari sumber, terus ini J,02 ini induktansi dari hasil ZP, terus ada J,05 induktansi dari hasil dari ZS. Terus ini ada J,0,07 hasil dari ZST, ini J0,4 juga 40 ada induktansinya, terus 3,0 ini resistansinya. Ya, jadi sumber tegangan konstan dapat diwakili oleh generator tidak memiliki impedansi internal. Hambatan beban adalah 1,0 per unit di atas dasar 5 MV ampere 2,3 kV di tersier. Dinyatakan dalam basis 15 MV ampere 23, kV resistansinya. Ya, jadi yang digambar tadi itu ada didapat 3,0 per unit. Jadi ini hambatannya yang tadi digambar itu caranya seperti ini. R sama dengan 1,0 ini adalah hambatan bebannya. Terus 15 ini berasal dari sini. Basis dari resistansi 15 ini. Terus yang 5 ini berasal dari ini. Juga sama dari base dari tersier ya. Dapatkan 3,0 per unit. Mengubah resistansi motor menjadi basis 15 MV ampere 13,2 kV. Nah, tadi di gambar itu ada 0,40. Nah, ini caranya. X sama dengan 0,20 ini berasal dari reaktansi substansi 20% di slide sebelumnya tadi. Ini 15 sama juga dari ini sama. 7,5 ini berasal dari resistif di slide sebelumnya juga dan menghasilkan 15 ini dibagi 7,5 dikali 0,20 dan menghasilkan 0,40 per unit.